di Pentas Global dan KOT NKRI unit ketiga Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Jadi, apakah itu pertukaran budaya di pentas global? Apa ya? Mari kita cari tahu. Pertukaran budaya di pentas global ialah pertukaran informasi seperti pelajar, seniman, atlet, ide tradisi budaya, dan lain-lain antara dua negara atau lebih di mana masing-masing budaya tersebut diperkenalkan atau dipertukaran. Lalu, kata budaya sendiri pun memiliki arti tersendiri, yaitu merupakan hasil pemikiran suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan mempunyai andil yang cukup penting dalam perkembangan suatu negara. Tujuan dari pertukaran budaya ialah agar saling memahami dan menghormati budaya satu sama lain demi terciptanya hubungan antar negara yang erat dan solid. Melalui pertukaran budaya, saling pengertian dasar sosial setiap bangsa dapat saling memahami seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertukaran budaya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Kedua, penemuan baru. Ketiga, sikap terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, perubahan standar hidup. Dan yang kelima, keadaan masyarakat yang majemuk. Dampak positif dari pertukaran budaya ini, kita dapat mempelajari budaya lain, memperkenalkan budaya antar negara, dan mengikat tali persaudaraan antar negara. Berikut adalah contoh penampilan di Eropa, yaitu paduan suara dari tim Indonesia.
Wow, menarik dan keren sekali, bukan? Nah, jika ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya, bukan? Dampak negatifnya ialah melunturkan budaya lokal, menghilangkan kesenian tradisional, dan perubahan gaya hidup. Kesimpulan dari unit ini ialah pertukaran budaya merupakan cara yang paling tepat ketika sebuah negara berusaha memperbaiki image dan menyebarkan value-nya di mata dunia. Dengan adanya pertukaran budaya, negara-negara yang ada di dunia ini dapat mengenal masyarakat satu sama lain dan budaya satu sama lain di antara mereka. Setelah pertukaran budaya dilaksanakan, maka akan muncul mutual understanding di lapisan publik dan kemudian diharapkan rasa yang telah terbentuk akan terrefleksi ke kalangan elit, pemerintah yang akhirnya akan berdampak pada kebijakan luar negeri. Untuk mengakhiri unit ini, berikut ada cuplikan video pertukaran budaya Indonesia dan Korea. Selamat malam guys. Malam ini kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea yang dipersembahkan oleh PT Krakatau Steel dan Posko Global Youth Volunteer. Oke guys, mari kita saksikan bersama-sama pertunjukan yang meriah ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tari topeng yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer di Indonesia selama 1 minggu. Suasana malam ini sangat meriah, diiringi dengan teriakan-teriakan dari para penonton, baik dari Indonesia maupun dari Korea. Selanjutnya kita akan melihat tari perang yang dipersembahkan oleh Badan Kesenian dan Olahraga PT Krakatau Steel. Tari merak ini sangat indah seperti layaknya seekor burung merak. Oke guys, mari kita lihat sama-sama ya. Selanjutnya kita akan melihat tarian taekwondo. Seperti kita ketahui bersama, taekwondo adalah olahraga bela diri yang sangat terkenal di dunia yang berasal dari Korea Selatan. Oke guys, mari kita lihat bagaimana gerakan-gerakan
akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer di Indonesia selama 1 minggu. Selanjutnya kita akan melihat tari. Tarian kipas yang berasal dari Korea Selatan ini terlihat sangat indah. Tarian kipas ini dilakukan oleh para pemuda dan pemudi dari Korea yang berasal dari Posko Global Youth Volunteer. Mereka sudah berada di Indonesia selama seminggu untuk melakukan kerja sukarela membangun rumah di daerah Cilegon. Selanjutnya kita akan melihat sebuah koreografi tarian modern yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Olahraga dan Seni PT Krakatau. Guys, mari kita lihat bersama. Berikutnya adalah giliran para pemuda dan pemudi Korea menarikan sebuah koreografi tarian modern yang berasal dari Korea Selatan. Rupanya demam Asian Games juga melanda negara Korea, dan kita lihat bersama pemuda dan pemudi Korea menarikan sebuah tarian modern yang didukung oleh lagu Meraih Bintang. Lagu Meraih Bintang ini adalah theme song dari Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2018.
beraksi dengan lagu Meraih Bulan ini ya, kita dengarkan mereka juga ikut menyanyi bersama para penari. Tari rampak beduk ini dipersembahkan secara bersama-sama. Separuhnya adalah pemuda-pemudi Indonesia dan separuh yang lain adalah pemuda dan pemudi Korea. Mari kita saksikan bersama bagaimana para pemuda dan pemudi dari kedua negara secara kompak dan bersinergi mempersembahkan sebuah tarian yang sangat fenomenal dari Banten yang berjudul Rampak Beduk. Oke guys, teruskan betapa meriahnya pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea pada malam hari ini. Jangan lupa selalu like dan subscribe ya guys. Dan tunggu video-video kami selanjutnya. Thank you for watching. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki bab NKRI unit ketiga, yaitu sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sejak dekade 1970-an, telah disepakati beberapa Memorandum of Understanding MOU, yakni MOU antara Indonesia Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973. Minutes of the first meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee pada 16 November 1974, serta minutes of the first meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee di Bali pada Juli 1975. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey on Demarcation yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonialisme. Uti positif juris adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, dengan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan internasional dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan. Asas hukum internasional Fakta Tertis Nation Prosen menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London. Dasar hukum batas wilayah kemerdekaan. A. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1801. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London.
Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal yang menyangkut kasus sengketa wilayah. B. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. C. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. D. MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebenarnya 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari organisasi The Joint Technical Committee, penemuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamatan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketentuan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah, Pasal 25A UUD RI tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan, dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang pertukaran budaya di pentas global dan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sekian dari saya, don't forget to like, comment, and share. Thanks for watching guys.